Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hingga hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberkahi, dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadikan kehidupan mereka di masa dahulu sebagai teladan untuk kehidupan kita di saat ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai belajar kembali. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali membahas tentang musim hujan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang musim panas atau yang biasa kita kenal juga dengan kemarau. Saat musim kemarau, bumi itu akan menjadi lebih panas daripada biasanya, daripada musim hujan atau musim dingin. Karena saat musim panas itu hujan mulai berkurang, sudah tidak lagi turun hujan. Jadi kita bisa melihat di beberapa daerah ketika musim kemarau, ketika musim panas itu matahari bersinar sangat terik, sangat panas. Kemudian di beberapa tempat juga ada yang tanahnya retak karena saking panasnya. Jadi tanah itu kalau misalnya banyak air, dia itu nggak retak gitu kan. Nah, karena musim kemarau, kandungan air di dalam tanah itu berkurang. Nah, yang parah adalah ketika
tanah itu mulai retak. Jadi sudah kalau udah ada tanah retak-retak itu berarti di situ sudah kekurangan air. Nah, air sudah tidak banyak di tempat itu. Nah, kemudian ada kalau misalnya kita pergi ke ke hutan jati ya, banyak daun-daun jati yang berguguran gitu. Kalau misalnya kita perjalanan gitu ya, terus kita melewati hutan jati, nah itu kita bisa melihat saat kemarau itu hutan jati itu jadi nggak ada daunnya, hanya pohon-pohon saja yang berdiri. Nah itu karena makanan yang disimpan oleh pohon itu mulai berkurang, sehingga pohon itu menggugurkan daun-daunnya untuk mengurangi makan. Jadi pohon itu juga ketika kemarau dia berpuasa gitu ya, berpuasa tidak minum air banyak-banyak. Nah berbeda ketika musim hujan, makanya ketika musim hujan itu banyak pohon-pohon besar yang tumbuh subur karena dia makan atau minum air dengan sangat banyak. Nah musim kemarau ini memang kelihatannya itu sangat tidak nyaman sekali. Bumi jadi panas, kemudian kekurangan air, di beberapa tempat ada yang sampai kekurangan air begitu. Kemudian tanaman, kalau misalnya nanam tanaman di musim panas itu jarang sekali yang tumbuh, kecuali tanaman yang memang dia itu tidak membutuhkan banyak air, seperti kaktus gitu kan ya. Kaktus itu nggak terlalu butuh banyak air. Terus nanam cabai, terus juga jagung. Nah itu tanaman yang tidak terlalu butuh banyak air, jadi bisa ditanam di musim kemarau. Nah jadi ketika musim kemarau ini karena matahari sangat terik, sangat panas, kita manusia banyak yang menggunakan musim panas ini untuk menjemur makanan atau mengeringkan makanan tuh agar awet gitu ya. Misalnya ada tomat dijemur, terus lagi cabai dijemur, misalnya ada anggur dijemur, dikeringkan gitu. Terus lagi ada beberapa makanan-makanan yang dia itu cara mengawetkannya itu dengan cara dijemur, atau misalnya kayak jemur kacang, jemur kedelai, kayak gitu-gitu ya. Nah musim panas ini juga Allah sudah mengatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan hamba-hambanya, untuk kenyamanan hidup hamba-hambanya di bumi. Jadi Allah itu memberi musim kemarau agar bumi tidak selalu dingin gitu ya. Jadi ada masa-masa panas yang dibutuhkan oleh bumi. Jadi Allah memberi bumi dan juga seluruh makhluk yang ada di bumi itu musim panas untuk kemaslahatan, untuk kebaikan mereka juga. Nah, jadi kita ketika datang musim panas nanti, kita juga harus mensyukuri gitu ya, tidak mengeluh karena panasnya matahari. Nah kalau kita bisa mensyukuri panasnya matahari yang Allah berikan di musim panas, maka Allah juga akan menambahkan nikmatnya pada musim itu. Nah nikmat musim panas itu juga banyak sekali. Nah kalau misalnya di beberapa tempat ada yang memanfaatkan musim panas itu untuk bermain di pantai, misalnya bermain di taman, karena saat itu tidak turun hujan. Kalau misalnya turun hujan terus bermain di pantai, nah itu kan akan sangat dingin gitu, dan ombaknya itu akan lebih besar daripada kita kalau bermain di pantai saat musim panas. Nah jadi di beberapa negara itu ada yang namanya liburan musim panas. Jadi ketika musim panas itu sekolah libur karena karena musim panas itu dimanfaatkan oleh orang-orang untuk bepergian, untuk memanfaatkan sinar matahari yang ada pada musim tersebut.
Nah, jadi anak-anakku sekalian, Allah sudah sesempurna mungkin mengatur musim yang beredar di bumi yang kita tempati. Jadi apapun keadaannya, entah itu hujan, dingin, entah itu kemarau, panas, nah kita harus bisa mensyukuri. Kita tidak boleh mengeluh atas apa yang sudah Allah tetapkan. Kita tidak boleh mengeluhkan tentang pergantian musim. Jadi sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Ini adalah cara Ustazah memperkenalkan musim panas kepada kalian semua. Semoga setelah ini kita semuanya bisa lebih mensyukuri musim-musim yang Allah tetapkan, peredarannya, pergantiannya di bumi ini, sehingga entah itu musim berganti menjadi panas atau menjadi dingin, kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa dan juga kafaratul majlis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.